Febriani dengan nomor pokok mahasiswa 2019-111-198 dari Prodi Akuntansi semester 2 pagi. Oke, di sini saya akan membahas tentang bab 2 yaitu pada ekonomi dan keadilan. Sini ada poin yang A yaitu hakikat keadilan. Yang pertama, keadilan selalu tertuju pada orang lain. Masalah keadilan atau tidak keadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia, yaitu minimal 2 orang. Yang kedua, keadilan harus ditegakkan. Keadilan tidak hanya diharapkan atau dianjurkan, melainkan mengikat atau suatu kewajiban. Contohnya, ketika kita memberikan orang lain karena sesuatu alasan, maka tidak wajib untuk dipenuhi. Lalu, jika kita memberikan karena alasan keadilan, maka harus dilakukan. Contohnya, memberikan sumbangan kepada orang yang tidak mampu adalah bukan suatu keharusan. Lalu yang ketiga, keadilan menuntut persamaan. Atas dasar keadilan, kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Contohnya, ketika seorang majikan yang berlaku adil kepada para pekerjanya. Lalu di sini ada poin yang B, pembagian keadilan. Yang pertama, pembagian klasik. Dalam pembagian klasik ada poin pertama yaitu keadilan umum, yaitu para anggota masyarakat diwajibkan memberikan kepada masyarakat secara konkret apa yang menjadi haknya. Contohnya yaitu pada membayar pajak. Yang kedua yaitu keadilan distributif. Keadilan ini pemerintah harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada masyarakatnya. Contohnya perlindungan hukum dan tunjangan pensiun. Yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu setiap orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya, baik itu taraf individu maupun sosial. Contohnya, pemenuhan perjanjian atau kontrak dan mengembalikan apa yang telah dipinjam. Lalu di sini ada yang kedua yaitu pembagian modern. Poin yang pertama yaitu keadilan distributif. Dimengerti dengan cara yang sama dengan penjelasan klasik yang sebelumnya pada pembagian klasik. Lalu yang poin kedua, keadilan retributif. Berkaitan dengan terjadinya kesalahan, hukuman atau denda yang diberikan kepada orang yang bersalah harus bersifat adil. Contohnya, kesalahan karyawan harus diberikan hukuman dan sanksi yang adil ataupun setimpal. Yang ketiga, keadilan kompensatoris. Berdasarkan keadilan ini, orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Namun, tindakan ini mengakibatkan kerugian harus salah satu atau disebabkan oleh kelalaian. Contohnya, perusahaan yang karena efisiensinya menyebabkan perusahaan lain tutup atau bangkrut, itu tidak wajib memberikan kompensasi. Di sini ada poin ketiga yaitu keadilan distributif secara khusus. Poin yang pertama, supaya dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kasus keadilan distributif, maka tidak boleh bertindak sembarangan. Dalam hal keadilan distributif ini, keputusan harus didasarkan dengan prinsip-prinsip tertentu. Lalu, prinsip tersebut menunjuk kepada salah satu aspek yang relevan yang menjadi dasar untuk membagi dengan adil hal-hal yang dikemukakan pada penulis satu ini, yaitu Buchanan dan Bowie. Keadilan distributif akan terwujud jika diberikan. Di sini ada 6 poin, yaitu poin yang pertama, kepada setiap bagian orang yang sama. Yang poin kedua, kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya. Poin yang ketiga, kepada setiap orang sesuai
dengan haknya. Lalu yang keempat, kepada setiap orang sesuai hak individualnya. Yang kelima, kepada setiap orang sesuai kontribusinya kepada masyarakat tersebut. Poin yang keenam, terakhir, kepada setiap orang sesuai dengan jasanya. Lalu di sini ada poin keempat, yaitu teori keadilan distributif. Di sini dijelaskan, yaitu ada teori egalitarisme. Para ekonom berpendapat bahwa kita baru dapat membagi dengan adil bila semua orang mendapat bagian yang sama, dalam tanda kutip sama rata sama rasa. Namun meskipun secara martabat semua manusia itu adalah sama, dalam banyak hal manusia itu tidaklah sama. Misal, secara inteligensi, keterampilan membuat mereka beda dalam cara penggajian. Nah, para pendukung teori ini memang berpendapat sistem penggajian dianggap adil betul jika bisa semua sama rata, sehingga prinsip pemerataan pendapatan dipengaruhi juga oleh teori ini yang sama dan yang mana supaya masyarakat diatur dengan adil. Perbedaan pendapat tidak boleh terlalu besar. Biarpun tidak mungkin semua masyarakat memiliki pendapatan yang sama. Lalu di sini ada teori sosialistis. Dalam teori ini dikatakan bahwa prinsip kebutuhan sebagai dasar masyarakat diatur dengan adil jika kebutuhan semua warganya terpenuhi. Dalam tanda kurung, sandang, pangan, dan papannya. Dalam hal ini, bagaimana benefit dapat dibagi? Misalnya, pelayanan medis adalah adil jika diberikan sesuai dengan kebutuhan orang yang sakit. Adil tidaknya gaji juga diberikan sesuai kebutuhan. Misalnya, adalah tidak adil jika orang yang cacat diberikan pekerjaan yang sama berat dengan orang yang normal. Seharusnya orang yang cacat diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu di sini ada teori liberalistis. Teori ini justru bertolak belakang dengan teori sosialistis. Teori ini mengatakan bahwa manusia adil, makhluk bebas. Kita harus membagi usaha-usaha individu, yang mana yang tidak berusaha tidak dapat memperoleh sesuatu. Lalu di sini menurut John Rawls tentang keadilan distributif, muncul tergantung pada kemauan manusia. Jika manusia tidak memberikan pengaruh, maka tidak mungkin timbul persoalan keadilan. Nah, di sini ada nilai-nilai sosial primer menurut Rawls adalah ada 5 poin di sini. Poin yang pertama yaitu kebebasan dasar dalam mengungkapkan suatu pendapat. Lalu di sini ada poin kedua, kebebasan bergerak dan memilih profesi. Ketiga, kuasa dan keuntungan yang berkaitan dengan jabatan atau posisi penuh tanggung jawab. Lalu yang keempat, pendapatan. Yang kelima yaitu self respect atau harga diri. Lalu yang terakhir, keadilan ekonomis. Keadilan memegang peran penting dalam konteks ekonomi dan bisnis. Masyarakat tidak mungkin dikatakan diatur dengan baik kalau tidak ditandai dengan keadilan. Masyarakat yang makmur belum tentu dikatakan baik jika tidak ditandai dengan keadilan. Keadilan yang ekonomis harus diwujudkan dalam masyarakat dan pelaku bisnis tersebut. Supaya hidup dengan baik, bisnis harus dilakukan secara ekonomis dan memberi tempat bagi nilai moral. Nilai moral terpenting dalam bisnis adalah keadilan itu sendiri. Oke, sekian dari pembahasan tentang bab 2. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Oke, terima kasih.